Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo dengan NIM 1651044, di mana saya akan menjelaskan judul penelitian saya, yaitu rancang bangun alat pemilah sampah logam dan non-logam berbasis mikrokontroler. Dalam perkembangan teknologi yang semakin meningkat, penggunaan mikrokontroler dan sensor berdampak kepada kehidupan manusia. Dalam hal ini, banyak sekali perkembangan inovasi terbarukan, yang mana bertujuan untuk memberikan kemudahan dan aktivitas kehidupan manusia. Dalam penggunaan mikrokontroler dan sensor bisa digunakan untuk menjaga lingkungan, seperti dalam pengolahan sampah, di mana pengolahan sampah ini digunakan untuk pemilahan sampah yang masih dilakukan konvensional, di mana sampah logam dan non-logam dibuang dalam satu wadah yang sama. Sampah logam tergolong dalam sampah yang lama terurai, sehingga berdampak pada kualitas lingkungan dan berdampak juga pada kualitas tanah. Latar belakang. Alat ini dirancang menggunakan sensor proximity induktif, di mana untuk mendeteksi sampah yang mengandung logam, serta menggunakan analisa what if sebagai sistem keputusan dalam proses pemilahan sampah logam dan non-logam. Sistem ini juga di mana pemilahan sampah logam dan non-logam dirancang untuk dipisah menjadi dua wadah yang berbeda. Permasalahan yang dihadapi adalah sampah logam dan non-logam sering dibuang dalam satu wadah yang sama dikarenakan tidak ada pemilahan sampah logam dan non-logam. Sampah logam membutuhkan waktu yang lama untuk terurai, sehingga berdampak buruk pada lingkungan karena menyebabkan kualitas tanah menjadi buruk. Terkait dengan penelitian yang akan dikerjakan, terdapat beberapa batasan permasalahan, di antaranya 1. Alat menggunakan mikrokontroler Arduino Uno berfungsi untuk menjalankan fungsi sensor dan servo. 2. Sensor proximity induktif sebagai pendeteksi sampah logam. 3. Menggunakan metode analisa what if untuk proses pemilahan sampah logam dan non-logam. 4. Bahan yang digunakan sebagai objek penelitian yaitu jenis logam. Contoh, kabel, tembaga, besi, dan aluminium. Jenis non-logam, botol plastik, karet, dan kayu. Penjelasan metode. Analisa what if merupakan metode sensitivitas yang sering dilakukan di balik proses pengambilan keputusan, yang mana bertujuan untuk mengetahui inputan dan perubahan inputan dari keputusan analisa what if. Proses metode pada alat pertama kali melakukan uji coba. Sebagai contoh, penulis saat mendekati alat pemilah sampah, di mana sensor akan membaca objek dari jarak yang sudah ditentukan, sehingga apabila objek mendekat maka tutup tempat sampah akan terbuka, dan apabila objek menjauh maka tutup tempat sampah akan tertutup. Ketika tempat sampah sudah terbuka, penulis akan mencoba membuang sebuah sampah untuk beberapa jenis di tempat sampah, di mana sensor variabel ID dan KP. Untuk mengidentifikasi, ID adalah sensor induktif, berfungsi sebagai pendeteksi logam, dan KP adalah sensor kapasitif, berfungsi sebagai pendeteksi non-logam, di mana variabel ID dan KP akan menentukan sampah akan dibuang ke tempat yang sesuai dengan jenis sampah. Ketika seseorang membuang sampah pada alat sampah logam dan non-logam, penutup tempat sampah akan terbuka secara otomatis, di mana program membaca ketika variabel objek mendekat kurang dari 10 cm. Apabila variabel objek menjauh melebihi 10 cm, maka tutup tempat sampah akan tertutup. Pada saat tutup tempat sampah terbuka, maka bisa melakukan pembuangan sampah saat proses pembuangan sampah, di mana sampah akan dianalisa oleh program untuk menentukan jenis sampah berdasarkan variabel sampah logam. ID sama dengan 1 dan KP sama dengan 1. Dan untuk sampah non-logam, ID sama dengan 0 dan KP sama dengan 0. Jika terdeteksi sampah logam, penampang akan bergerak ke kiri berdasarkan posisi servo. SB sama dengan 90 derajat dengan arah putar 10 derajat. Dan pada LCD tercetak sampah logam. Sebaliknya, jika non-logam bergerak ke kanan dari posisi servo, SB sama dengan 90 derajat dengan arah putar 170 derajat, dan LCD
akan tampil sampah non-logam. Maka dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan rule-nya sebagai berikut. Jika jarak objek kurang dari 10 cm, maka variabel untuk membuka tempat sampah. Jika jarak objek melebihi 10 cm, maka variabel untuk menutup tempat sampah. Jika sensor induktif 1 dan kapasitif 1, maka variabel terdeteksi sampah non-logam. Jika sensor kapasitif sama dengan 0 dan sensor induktif sama dengan 0, maka variabel terdeteksi sampah logam. Blok diagram. Pada blok diagram, perangkat di mana komponen yang digunakan pada microcontroller yaitu servo, sensor induktif dan kapasitif, sensor ultrasonik, dan LCD. Pada microcontroller, di mana berfungsi untuk mengolah data yang masuk dan meneruskan data yang sudah diproses menjadi sebuah perintah. Dalam diagram terdapat dua sensor induktif dan kapasitif, di mana dua sensor itu memberikan data ke microcontroller untuk diproses. Berdasarkan sintak yang sudah diinput pada microcontroller, ketika sensor induktif memberikan sinyal bahwa itu benda logam, maka microcontroller memberikan keputusan berdasarkan sintak yang sudah diinput, yaitu servo 2. Maka servo akan bergerak ke arah penampang logam. Blok diagram. Dan ini adalah desain blok diagram pemilah sampah logam dan non-logam. Komponen alat. Pertama, saya menggunakan microcontroller Arduino Uno R3, di mana Arduino Uno R3 ini banyak digunakan oleh mahasiswa dan pelajar untuk melakukan eksperimen dan pengembangan prototipe. Desain microcontroller ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, di mana terdapat 31 pin yang tersedia dan 14 pin digital dan 6 analog. Terdapat dua soket, yaitu soket adaptor dan USB tipe B. Soket tipe B sebagai power dan input program ke microcontroller Arduino. Dan ini adalah gambaran alat Arduino Uno. Selanjutnya adalah komponen alat. Servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan sudut posisi dari poros output motor. LCD, Auto Liquid Crystal Display, adalah suatu jenis media display tampil yang menggunakan kristal cair untuk menghasilkan suatu gambar, di mana teknologi liquid crystal display ini banyak digunakan oleh produk-produk seperti layar TV, layar laptop, dan ponsel. Sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja pada prinsip mirip dengan radar atau sonar. Ini menghasilkan suara frekuensi tinggi dan menghitung interval waktu antara pengiriman sinyal dan penerimaan gema. Oleh karena itu, sensor ultrasonik dapat digunakan sebagai pengukur jarak. Sensor induktif adalah salah satu jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi benda logam. Sensor kapasitif adalah salah satu jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi non-logam. Kabel jumper adalah kabel penghubung yang bisa digunakan untuk membuat rangkaian sistem atau prototipe sistem menggunakan Arduino dan breadboard. Skema rangkaian. Skema elektronik perangkat adalah gambaran umum mengenai alur dari komponen elektronika dikombinasikan, kemudian dirangkai menjadi sebuah perangkat pemilah sampah logam dan non-logam agar dapat digunakan secara optimal, dan sebagai informasi desain rangkaian di mana dapat membuat pembaca dalam memahami letak rangkaian alat. Dan ini adalah gambaran desain rangkaian alat. Dan ini adalah kabel komponen alat dan beserta letak kabel komponen. 1. Servo 1, servo 2, sensor induktif, sensor kapasitif, sensor ultrasonik, dan LCD I2C. Dalam keterangan ini, kabel positif dan negatif ke breadboard dan kabel kuning servo ke pin 5. Kabel positif dan negatif ground ke breadboard dan kabel kuning servo ke pin 6. Kabel positif dan negatif ground breadboard dan
kabel coklat sensor induktif ke pin 7, kabel positif dan negatif ground ke breadboard, dan kabel hitam sensor kapasitif ke pin 8. Kabel positif dan negatif ke breadboard dan kabel sensor ultrasonik hijau pin 11 dan biru pin 12. Kabel positif dan negatif ground ke breadboard dan kabel LCD I2C kuning ke pin analog 5 dan oranye ke pin analog 4. Dan sekian dari presentasi saya. Sekarang kita masuk ke demo alat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan demo alat saya, yang mana judul alat saya yaitu pemilah sampah logam dan non logam. Baik, di sini pada alat saya bagian depan ini terdapat ada dua tempat sampah, di mana sebelah kiri ada sampah logam dan sebelah kanan ada sampah non logam. Dan bagian depan ini juga terdapat satu buah LCD dan sensor. Oke, di sini saya juga menggunakan microcontroller Arduino Uno. Dan di dalam juga itu ada terdapat sensor induktif dan kapasitif. Dan saya juga menggunakan dua servo. Oke, di sini saya akan menggunakan beberapa jenis sampah yang saya pakai. Pertama, kaleng besi dari Pirox ini, kaleng aluminium dari botol kaleng, gulungan tembaga, gulungan karet, dan kayu. Oke, di sini saya akan mencoba pada kaleng ini. Di sini terbaca adalah sampah logam. Oke. Dan selanjutnya adalah kaleng Pirox. Dan terbuang di sebelah kiri, di mana itu adalah sampah logam. Sekarang gulungan karet. Dan itu masuk ke dalam sampah non logam. Sekarang saya coba kayu. Itu sampah non logam. Oke, yang terakhir adalah gulungan tembaga. Baik, itu adalah sampah logam. Sekian dari presentasi alat saya. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih.